dalam perjalanan terus, saya nyaris mati kegencet pintu kereta. Lapar kan mas, kan gitu, lapar. Saya buka, ini ada tukang sekoteng. Saya beli dong, kan gitu. Saya beli. Saya belum tahu nih bahwa tempat parkir saya itu sampingnya kuburan keramat. Saya nunggu haus dari doa dari yang masih ada. Segitu mas. Pembelajaran dari saya, kenapa saya sering ziarah ke makam seperti itu. Saya berada di satu alam, kan gitu. Itu kalau tahu nggak kalau sangkakala kalau mau maghrib tuh, alamnya kayak gitu mas, kan kayak gitu. Saya duduk di situ, ada orang warawiri banyak, woi, kayak gitu. Nah itu ada seorang kakek tua bilang bahwa ngapain kamu di sini, hati-hati kalau bicara. Dan kamu jangan kemari lagi kalau tidak karena takdir Allah. Halo Sobat Totem, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Banyak orang yang bisa dibilang mempunyai kelebihan. Dan salah satunya adalah narasumber gue pada malam kali ini. Ia mempunyai kelebihan dari masa kecilnya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena di waktu masa kecilnya itu, ia sering dikaitkan tentang hal-hal spiritual atau bisa dibilang dengan hal-hal mistis. Dan yang lebih parahnya, narasumber gue ini sampai sekarang pun ia mengalami kejadian hal tersebut. Yang dimana narasumber gue ini sempat mengalami kejadian yang benar-benar tragis nih. Hingga akhirnya dia itu hampir benar-benar tidak sadarkan diri. Penasaran nih dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Om Hendra Lesmana nih. Selamat malam. Bukan Indra Lesmana ya? Enggak, itu sepupu lain bapak lain ibu. Oke, berarti jauh banget dong. Jauh banget kan gitu. Om, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya waktu ketika dari kecil nih ya. Hingga akhirnya besar dan terjun ke salah satu pekerjaan yang dibilang jurnalis dan fotografer. Ya. Oke. Dan kejadian ini pun karena dari kecil itu sudah dijejelin dengan hal-hal yang berbau mistis. Ya, betul. Hingga akhirnya sampai besar pun dan sekarang bisa dalam tanda kutip melihat dan merasakan sesuatu. Betul. Dan di sini Om Hendra juga bilang ini semua itu anugerah dari Allah yang Maha Kuasa ya? Iya, betul. Penandasannya saya bukan indigo, apalagi IndiHome, bukan itu kan gitu. Oke. Ini ya dikasih anugerah dari Yang Maha Kuasa gitu ya? Ya. Bahwa nanti set efeknya saya bisa bagaimana, Allah yang menentukan. Oke. Dan kejadian itu, wah ini kacau juga sih nih. Sampai semengerikannya itu ya. Iya. Bisa sampai seperti itu maksudnya. Iya. Oke Om, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Dan teman-teman semua penasaran bagaimana dengan kisahnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Om Hendra, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mau. Oke Om, gimana tuh awal ceritanya? Jadi saya salah seorang jurnalis yang awalnya memang hobi fotografi, walaupun saya waktu itu ngetik. Penulis lah kan gitu di salah satu kantor berita terbesar di Indonesia. Oke. Nah, di dalam perjalanannya saya dapat kebetulan Dex itu kayak sekarang nih rubrik
rubriknya rubrik hiburan. Jadi persinggungan saya dengan beberapa artis, dengan beberapa ya entrepreneur kan gitu, bahkan dari musisi lokal sampai internasional saya jalan dari situ. Namun dalam konteks di obrolan tengah malam yang notabene bercerita tentang hal-hal klinik, mistis dan segala macam, terlepas saya dari keturunan orang Cirebon, saya nggak bukan tipe orang, oh gue ini orang Cirebon harus begini, pas begini. Itu hanya faktor kebetulan dan itu saya anggap anugerah. Dari kecil saya diceritakan sama orang tua saya tuh bahwa saya sempat mengalami keadaan koma saat digendong. Itu katanya ada yang tersedak di leher saya. Panik orang tua, terutama ibu saya, bapak saya itu cari. Kalau zaman dulu ada tabib Cina yang memang mengobati mobil. Itu disogok leher saya katanya. Disogok menurut keterangan ibu saya gitu. Itu disogok dan itu keluar darah katanya. Keluar darah kental gitu. Dan katanya itu bukan darah katanya, karena itu bergerak katanya. Nah itu keluar, saya normal kembali katanya, sehat walafiat. Tapi apa yang terjadi dengan Shinsei itu wafat. 1 minggu setelah mengobati saya. Yang ngambil itunya? Yang mengobati saya. Itu langsung wafat. Masih menurut cerita ibu dan kebetulan ada nenek saya, itu beberapa saat atau beberapa waktu, menurut mereka tuh ada orang itu suka datang ke rumah setiap habis maghrib. Sekalipun itu barangkali beda keyakinan sama saya di agama dia, tapi orang tua, terutama nenek saya masih tanda terima kasihnya suka mengirimkan surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Dan itu yang diwariskan ke saya. Kalau mau tidur, usia berlanjut, sehingga saya akhirnya dalam usia 3-4 tahun itu saya udah beberapa hafal beberapa ayat, dan ayat kursi dan Al-Fatihah itu dikirimkan, didoakan untuk si Shinsei ini, yang gitu. Waktu terus berjalan dan segala macam. Dan masih menurut keterangan mereka, suatu saat saya punya mobil-mobilan ke kolong. Kalau zaman dulu kan tempat tidur tuh pakai kolong tuh. Mobil-mobilan saya tuh ada di kolong. Pada saat saya mau ngambil, di saat itu saya pernah melihat ada anak sepantaran saya di usia 4 tahun itu ngajak bermain saya. Sempatlah heboh. Tuh si Hendra tuh ngomong sendiri katanya gini-gini. Padahal saya ngobrol sama anak itu yang main mobil-mobilan itu. Waktu berjalan, setiap mainan saya tuh kalau habis maghrib, entah itu robot-robotan, entah itu mobil-mobilan yang ada elektriknya atau tidak ada elektrik, suka jalan sendiri. Ya udah, katanya suruh pulang dulu ke Cirebon tuh anak, dibilang begitu. Nah alhamdulillah pulang dari Cirebon, saya didoakan oleh seorang kiai katanya. Pas didoakan itu semua pada biru, pada merah keluar tuh, kayak alergi gitu. Usia dari situ saya diajak ke Gunung Jati, bukan di makam Sunan Gunung Jatinya. Di situ saya dibawa ke daerah dulu tempat Pak Karno di Linggarjati, bukan di Gunung Jati. Nah di Linggarjati itu saya katanya harus bermalam sekitar 3 hari untuk ngilangin yang ini segala macam. Ya dasar anak kecil kan gitu ya. Saya masih TK itu. Saya diajak ke sana, tinggal di sana. Mamang-mamang itu kan, di zaman dulu kan kalau wah ada orang Jakarta gini segala macam, diajak kemana kan gitu. Saya bersama mamang saya tuh emang cari kayu kan kalau orang desa tuh kan. Di daerah Linggarjati itu, nih pohonnya nggak boleh ditebang katanya, nggak boleh diiniin karena di sini ada penunggunya. Jadi kenapa saya bisa akhirnya masuk dalam dunia klinik? Karena memang barangkali dari kecil itu mindset saya udah dimasukin hal-hal seperti itu. Iya, kedaerahan ya. Entah itu tradisi lah, ini segala macam. Ya kita kan nanya, kenapa emang nggak boleh tebang? Itu dibacok. Tunggu sebentar katanya. Dia baca apa-apa, itu keluar darah. Pohonnya? Iya. Saya nanya,
kok pohon itu bisa berdarah, kan harusnya bergetah, kan kayak gitu ya. Itulah katanya daerah ini seperti ini, kan gitu. Ya layaknya orang tua ke anak kecil gitu. Udahlah, gak usah banyak tanya, gini. Kayak gitu. Di Cirebon itu kalau ke arah Kuningan itu ada namanya Pemandian Cibulan. Di situ katanya ada ikan keramat. Nah, ikan keramat itu? Atas penjelasan dari beberapa saudara saya bahwa dulu pernah kalau malam tertentu, malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, ikan sebesar dan sebanyak itu, satu kolam itu hilang. Kan gitu. Besok paginya ada lagi. Kalau dimasukin ke dalam cara berpikir logika, kolam itu ya airnya di situ-situ juga dari hasil pancuran air dari Gunung Linggarjati itu, dan ikannya harus di sini mas, sebesar-besar ini. Alkisah dari hikayat yang beredar di masyarakat sekitar, pernah ada zaman penjajahan Belanda itu, orang Belanda itu mencoba membantah tahayul itu, diambil ceritanya, digoreng tuh ikannya. Tuh nggak kenapa-napa. Bahkan apa yang terjadi ketika ditaruh di penggorengan, gitu, ikan itu masih bergerak. Sampai akhirnya disediakan, masih bergerak, sampai akhirnya dimakan, sekeluarga itu wafat semua. Saya tidak membantah sebuah dongeng atau kepercayaan masyarakat tertentu, tapi saya pikir berlebihan. Di sebelah kolam itu ada, kalau kita bilang apa ya, maaf, ada kayak semacam tempat orang bersemedi dan diyakini sama masyarakat sana, disitulah tempatnya Prabu Siliwangi. Jadi ada kalau nggak salah 7 sumur. Ada sumur kejayaan, kesaktian, kesembuhan, dan segala macam. Setelah dari mandi di kolam berenang itu, kalau ada yang mau ke sana, berangkat ke sana, kan gitu. Tidak dikenakan biaya, hanya sumbangan seperlunya. Nah, pulang dari sana, ya kita anak kecil demen dong air kan gitu ya. Nggak mau pulang kan kayak gitu. Sampai akhirnya larut azan maghrib, saya lupa apakah itu memang benar malam Jumat atau malam Selasa. Nyata benar, yang dikisahkan itu hilang. Ada puluhan ikan itu, hilang itu semua, nggak ada di kolam. Dan itu air dingin sebenarnya nggak dalam, cetek. Semua orang yang datang sana pasti akan aja nama daerah Cibulan, gitu. Berbeda di daerah lain ada namanya ikan larangan gitu. Kalau di Sumatera kan gitu, mungkin bentuknya sama kan gitu, tapi barangkali istilah yang berbeda gitu di setiap tempat. Pulang, apa yang terjadi saya nggak sadar. Ketika setelah mandi di sana, hilang itu semua. Itu bentol banyak mas, sampai kemari-mari, bibir saya sampai itu. Bentol saya hilang, sembuh, kan gitu. Ya saya mempercayai kehebatan Allah menciptakan air itu menjadi obat, kan gitu. Terserah orang mau bilang musyrik atau segala macam, kan gitu ya, bahwa itu bid'ah. Saya nggak ada urusan ke arah sana, yang penting saya sembuh dan mintanya sama Allah, kan gitu. Karena memang saya harus ditaruh di 3 hari, karena hari ketiganya itu saya diajak ke makamnya Sunan Gunung Jati Cirebon. Alhamdulillah ya, saya nggak bilang bahwa saya keturunan sana sini, enggak lah kan gitu. Itu faktor kebetulan silsilah gitu. Orang kan biasanya kan hanya di pintu gede, nggak bisa langsung dapet di depan makamnya gitu. Allah memberikan anugerah kepada saya. Kalau di sana ada namanya Elang tuh pangeran. Ada beberapa keraton di Cirebon itu, yaitu urusan orang tua lah kan kayak gitu. Ternyata saya diizinkan ke makamnya Sunan Jati dan di hadapan, kan kayak gitu. Karena tidak semua orang bisa masuk ke situ, kan gitu. Paling lu masuk di pintu gedenya doang. Nggak sampai dalam ya? Nggak bisa sampai dalam. Karena ke atas itu banyak jawara Cirebon kan kayak gitu ya. Bahkan ada Ki Gede Cilandak, Ki Gede Maja kan gitu. Bahkan ada makamnya
istrinya Sunan Gunung Jati yang dari turunan Tionghoa, Ong Tinio, kan kayak gitu. Nah, kok saya ditaruhnya di situ, di tempat Cina, gitu ya. Dari sana kok langsung dibawa ke situ. Udah, melu baik sih kan gitu, orang-orang Cirebon kan kayak gitu. Ya, saya nutin ya, bocah. Saya badung, saya mainin hiyo. Saya pikir kembang api kan kayak gitu ya, saya putar-putar tuh hiyo kan kayak gitu. Itu saya ngedengar ada suara bang, Wistek aja, udah datang tah kan gitu, udah datang kan gitu ya. Alhamdulillah, itu di sini saya dipegang sebenarnya. Itu dingin banget, sama sesuatu apa kayak medan udara gitu ya, ada di tangan saya gitu, di kepala saya gitu, seolah dingin. Ya pulang gitu, pulang. Waktu berlanjut, hingga pada saat usia 12 tahun itu, saya tertidur, Mas. Saya, jujur, agama saya tidak hebat-hebat banget. Sholat saya pun demikian, kan gitu ya. Ibadah saya juga masih kurang baik dibanding yang lain. Situ ada kayak cahaya datang ke dada saya. Pada saat tidur ya, itu dingin banget, Mas. Sampai, akhirnya, bibi saya itu orang hebat lah kan gitu, di salah satu orang hebat di Indonesia gitu. Saya asal ngomong, tuh di atas pintu ada apaan tuh, kayak gitu. Itu ditemukan kayak tanah paku, itu satu gepok dengan kain putih, kan gitu. Wah, Chandra bisa katanya gini-gini. Enggak, orang asal-asalan kan kayak gitu. Diam, padahal itu ada suara, tuh kasih tahu di situnya ada itu. Bahkan bapak saya sendiri juga nggak percaya, kan kayak gitu. Wah, ini beli mungkin lah kan, nggak mungkin kan gitu. Anak tetangga bibi saya itu, ketika ini saya lagi bermain di rumah bibi nih ya, kan gitu. Itu anak kecil, usia ya masih orok kan gitu. Katanya nangis mulu, ya nggak gimana nggak nangis kan gitu. Orang itu ada yang milu sih ya, anak sing milu kan gitu. Ada yang ikut sih kan kayak gitu. Coba usir, diledekin. Itu berhenti tuh anak kecil nangis. Cuma saya giniin doang, dede, dibilang saya gituin doang. Sembuh. Udah, saya nggak ini lagi, nggak fokus. Kita fokus belajar kan kayak gitu ya. Sehingga akhirnya saya bandel, saya tinggal sendiri. Sejak SMP kelas 2 itu saya udah mencari nafkah sendiri. Karena memang nggak betah di rumah. Wah, tinggal sana, tinggal sini, tinggal sana, tinggal sini. Itu dari saya ngenekin mobil, ngamen, sampai dulu ada namanya SDSB itu, Porkas, judi. Saya tuh jaga itu, nungguin nulisin orang yang mau beli SDSB. Itu di daerah Pasar Minggu. Ada bisikan, ini yang keluar ini nih. 1 lembar 1.000, uang gue nih banyak, karena saya disebutnya si Unyil dulu kan gitu, sama preman-preman situ, sama ya orang-orang yang ada di situ kan. Bang beli ini nih bang, kayak nomor bagus nih bang, kayak gitu kan. Dibeli sama dia, tembus. Wah makin disayang tuh saya, seolah-olah dianggapnya bahwa nomor-nomor saya yang saya kasih tuh jitu gitu. Padahal tuh dari bisikan itu. Suatu hari ketika dikasih bisikan itu, nggak boleh bang, tuh maki-aki katanya sama orang tua tuh pakai sorban gitu, orang tuh nggak ngeliat, kayak gitu nggak boleh. Saya diomelin katanya ngasih gituan kan kayak gitu. Ayolah Nyil, ini. Nah di situ indera pendengaran saya mulai kayak tanda petik terasah gitu ya. Nah, dalam perjalanan terus, saya nyaris mati kegencet pintu kereta. Jadi kalau pintu kereta kan gini nih, ada kacanya dulu nih. Ini pecah, itu pecahannya ada kaca. Itu kepala saya udah mau kemari, itu saya sempat narik, akhirnya tangan saya dan saksi hidupnya teman saya itu ada masih hidup, Deka saya sebut. Sorry om, ini kereta KRL? Iya. Kan zaman dulu kan bebas, ada pedagang apa, ada segala macem. Saya keluarin kepala gitu pada saat pintu kereta mau ditutup. Saya nggak keburu, mau kebuka,
itu ketarik. Kan gitu. Ini saya selamat, ini saya nih nancep. Anehnya, iya. Kaca, pecahan kaca. Anehnya itu nggak berdarah. Hah? Nggak berdarah. Ditahan kan sama orang-orang kan. Tutup lagi kan kayak gitu. Ditutup lagi bisa kelepas, ya udah. Tremor, ini. Ya udah pulang lah kan gitu ke sekolah. Saya masih pulang ke sekolah waktu itu kan gitu. Akhirnya biasanya pulang ke rumah nenek. Berlanjut berjalannya waktu, saya mulai kalau ngelihat ke rumah sakit atau datang ke rumah sakit itu udah aneh-aneh gitu, penampakannya, perupaannya gitu, bentuk, bau, suara, saya bisa mengidentifikasikan itu kalau di satu tempat. Kemanapun saya masuk kan gitu satu tempat pasti saya ngucap salam kan gitu. Dan biasanya di sini saya nih ada gerakan deret kayak setrum gitu. Itu komunikasi saya biasa kayak gitu. Atau di sini nih ada setrum kan gitu. Kayak gerak-gerak gitu ya? Setrum. Oh. Pernah nggak kalau kita nempel di kulkas tuh? Kan suka ada setrum kecil nanti kayak gitu di sini deret kan gitu. Semakin besar energi itu, semakin besar energi yang ada di situ. Masuklah saya akhirnya lulus SMA. Di SMA tuh saya tinggal di mes yang sebenarnya nggak ada kan kayak gitu. Diada-adain kan kayak gitu ya. Kita tinggal di mes, di situ gudang dan bengkel gitu. Wah pokoknya itu tempatnya super angker gitu. Saya nggak bisa sebutin tempatnya gitu. Karena alhamdulillahnya saya sekolah sampai 4 kali pindah-pindah kan kayak gitu. Saking badungnya gitu. Oh, okay. Pindah sana. Di sekolah pertama itulah saya mengalami peristiwa-peristiwa yang ya ngelihat ada yang encang-encang kaki di atas kan kayak gitu. Antara suara mesin nyala sendiri kan gitu. Gobloknya kami malah penasaran gitu. Kita samperin, taunya ada sosok apa segala macam, kabur kan gitu ya. Anak-anak itu kelas 1 SMA itu kan itu kerjaan kami. Kenapa saya harus tinggal di sana? Karena besok pagi saya harus makan. Dengan cara saya bawa ibu kantin itu bawa barang-barangnya ke dalam kantin dari pintu masuk. Nanti saya dapat gratis tuh makan siang kan kayak gitu. Nah, saya lupa kejadiannya kapan. Yang pasti malam habis azan Isya itu di kantin itu lagi banyak kayak orang makan tuh kan kayak gitu. Di tempat ini kok banyak orang makan, kok di tempat ini enggak ya kan gitu. Di tempat ini kok ada tapi sedikit ya gini-gini segala macam. Saya tidak takut, kaget mah pasti kan kayak gitu. Terus saya samperin tuh ke kantinnya gitu. Yang terlihat sama saya itu udah ngeflat mukanya. Maksudnya? Kalau kita tuh kan ada legok ya di muka kita tuh kan kayak gitu ya. Kalau ini nggak ada. Rata. Iya jadi kompak sama-sama nengok gitu. Oh, kok tempat nasi uduk yang saya makan ini nggak ada kan gitu. Believe it or not, beberapa hari kemudian tempat yang saya bantuin itu nggak ada yang beli. Kan kayak gitu. Mas Hendra nggak ada yang beli, kenapa ya? Berapa hari gini. Saya nyeletuk aja kan gitu. Bu, malam mas saya ngelihat ada orang makan, cuma di warung ini bu, di warung ibu mah kagak ada katanya. Wah ngaco, kan kantin tutup jam 3 sore, dia bilang begitu. Emang mas Hendra tinggal sini? Iya, karena biasa nganterin dagangan ibu dari pintu gerbang kan saya bilang begitu. Oh gitu ya. Ya nggak tahu sih ngeliatnya gimana. Entah karena apa dia termotivasi dengan cerita saya. Akhirnya dia katanya sih ngakunya ke kiai. Nah, dia bawa dia ada air dari Pak Kiai, Mas Hendra, gini. Udah, ikutin aja. Ya kita mau boro-boro ngaji ya, sholat ya, belang bentong zaman gitu mah ya. Gitu. Udah Mas Hendra saya takut kan gitu. Saya bajurin tuh. Itu kalau dulu kan aluminium tuh yang dipres tuh tempat ituannya mejanya tuh. Oke. Itu ketika dibanjurin air kayak gitu, itu kayak Coca-Cola itu berbusa, ini. Wah kena nih bu katanya. Udah dilap kan gitu. Orang belum datang kan gitu. Ya saya juga mau masuk sekolah nih saya bilang gitu. Siang saya tanya, laris belakangannya.
Alhamdulillah katanya. Masih takut-takutin kan. Berarti ibu dikerjain nih, kan gitu. Nanti malam ada yang naruh, Mas Yana jagain aja. Wah, mesti bayar bu kalau gitu. Iya. Makan 2 ibu, saya nambah ibu. Kan seenaknya udah kayak gitu ya. Akhirnya udah. Saya masih tinggal di situ. Terus kalau malam kan gitu, kita jahil nih. Dulu pakai telepon koin ya. Yang saya ikat tuh, saya bolongin. Kalau kita mau pacaran, kita bolongin logamnya, kita gantung pakai ini. Jadi dia nggak nyemplung. Iya. Kalau ada macam. Wah, saya ingat disuruh si ibu suruh ituin air lagi kan gitu. Saya mau buka telepon itu nggak bisa gitu loh. Dulu kan ada boxnya tuh. Saya wah nggak bisa nih. Panik segala macam, dibukain sama satpam. Saya nggak bisa sebutin namanya karena ada cerita di dia kan kayak gitu. Okay. Saya buka, ngapain lu, tolong bukan, kagak bisa kebuka. Iya sih kan gitu. Udah diganjel aja nanti orang kena gini-gini. Udah masuk. Saya ke tempat sih yang akan saya guyur airnya tuh, titipan ibu kan gitu. Saya guyur, itu kan lagi asik-asik guyur gitu ya. Itu yang terjadi, orang-orang di belakang itu ada di belakang saya, Mas. Orang-orang mana? Yang kemarin makan yang mukanya flat itu, lagi pada begini aja kan kayak gitu. Nih bridge saya. Ada gitu. Ya, orang kaget kan gitu. Wah, gitu. Udah. Saya lari ke putarnya. Itu sekolah super angker. Rimbun banyak. Ruang-ruang kayak gudang aja kayak macam itu. Dan beberapa, kan ada kalau orang dagang itu entah tutup aja tuh segala macam. Itu di warung yang lain tuh, bolong. Udahlah, saya pikir, wah aku tidur di satpam aja lah kan kayak gitu. Ngeri tidur di mes kan kayak gitu. Akhirnya saya tidur di satpam. Nah siangnya, kalau saya lagi nggak ada kegiatan sekolah, ada di salah satu makam di daerah Tebet lah ya, di Jakarta sekitar situ. Saya sering jagain kalau orang meninggal. Iya, artinya kalau ada yang meninggal nih, ntar kan ada ahli kubur, ada penggali kubur dan segala macam, saya suka bantu-bantu biar dapat duit, kan kayak gitu. Nah itu mulai tuh, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai akhirnya berapa minggu, alhamdulillah dapat tips lah kan kayak gitu, lumayan. Karena saya harus bayar sekolah, kan kayak gitu. Udah, saya nggak pulang-pulang Mas. Saya pulang ke rumah itu di daerah Depok itu bisa hitungan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Yang penting kabar, ya dulu kan nggak ada telepon, nggak ada apa kan kayak gitu. Tim datang gitu, dan saya udah terkenal kan gitu untuk jarang pulang. Nah, bikin pos-posan grup apa sih kayak buat penjaga pintu masuk itu kan gitu. Dan jadi dikenal. Nah, tiap hari buat nambah penghasilan saya sering menjual tikar bekas mayat. Kan dulu pakai daun pandan tuh, anyaman pandan. Itu saya bersihin di sekolah, air gratis kan gitu. Terus saya jual. Oh, tikar ini kan. Tapi saya nggak bilang bahwa itu tikar dari bekas mayat. Dijual mana? Kemana aja. Kalau ada abang-abang, ibu-ibu yang pada mau beli. Kan gitu. Kejebolnya, ketahuannya itu waktu pada saat saya jual itu ke satpam yang tadi saya bilang itu. Alasan buat bayar SPP lah kan kayak gitu. Saya jual. Itu kata dia didatengin sama sosok pada saat nindurin itu. Sehari 2 hari dia lagi katanya, tolong bakar tikar saya kan kayak gitu. Tolong bakar tikar saya, jangan dipakai gitu. Kamu mau ngelindih ilmu saya begitu. Dia nyari kan. Yang sekarang gue jadi beli sama si Hendra nih, anjir. Udah, saya dipanggil. Lu jujur katanya, tikar dari mana? Itu titipan si Subur. Makanya jangan ngibul lo kan kayak gitu. Ketika dia disak, saya jelasin ternyata menurut dia tikar itu digunakan sama orang yang maaf ya berilmu kan gitu, punya gegaman, punya pegangan lah kalau istilah orang dulu kan kayak gitu. Dan itu diminta untuk dibakar. Ketika dibakar malamnya itu juga masa belum selesai. Ntar misalnya dia ngopi nih, kalau dulu kan kalau ngopi termos tuh
Kan di atasnya itu bisa jadi gelas. Tadi turun, itu bergerak sendiri, set gitu, set itu, gangguan terus. Sampai akhirnya dia kesel dan sempat sakit kan gitu, sempat sakit, sempat apa gitu. Nih dikatanya ketindihan, ngelindih gitu, kan gitu. Karena menurut orang yang dia berobat sama orang itu, darah si almarhum itu masih ada di tikar itu, kan gitu, dan sempat menempel di badan dia. Mungkin kenapa orang tua dulu kok habis dari makam lu mandi apa segala macam, itu barangkali kan gitu. Ini adalah kesimpulan saya pribadi. Keringat kalau kena darah bekas orang yang matinya tanda petik ya, tidak wajar, itu biasanya suka menjadi jembatan mereka gitu. Apalagi orang itu memiliki ilmu yang memang dijalani dari kurang baik gitu. Singkat cerita akhirnya dia sembuh. Itu kalau sembuhnya katanya di Sukabumi lah disembuhin gitu, dan itu makan waktu lama gitu. Lulus SMA, kuliah dan segala macam, akhirnya saya kerja di salah satu media massa. Tadi itu saya bilang bahwa saya bekerja di Dex Hiburan. Nah, situ saya ngelayap. Gitu. Itu pengalaman-pengalaman misteri itu setelah berjalan 1-2 tahun saya menjalani wartawan hiburan, kan gitu, profesi wartawan hiburan. Desi Ratnasari, saya ingat banget itu pernikahannya, saya diminta untuk meliput sama bos. Sama kepala redaksi. Udah bawa mobil segala macam, nginep di hotel. Nah, saya berangkat. Habis mengerjakan tugas itu, saya berangkat tuh ke Sukabumi. Intinya, itu besok Desi akan nikah di salah satu tempat di rumah mempelai lelaki kalau nggak salah. Desi pada saat itu lagi kontroversi no comment-nya itu. Nah, kalau ditanya no comment, makanya disebut Miss no comment. Udahlah, saya datang. Kalau dulu kan nggak kayak ada Traveloka, ada siapa, ada macam itu, susah kan kayak gitu, nggak ada. Jadi dadek lu dapat, syukur nggak ya udah. Ternyata semua tuh udah full. Udah dipesan check and recheck, ini segala macam, udah kabar-kabari. Saya nggak dapat tempat. Karena saya harus motret dan menulis, kebiasaan saya tuh pasti survei dulu. Besok tuh saya harus begini. Ya udah, saya bawa mobil sendiri. Sampailah ke lokasi dekat rumahnya. Itu udah ketahuan kan ada janur artis, kalau nikah kan udah di kampung pula kan gitu kan. Udah. Wah, nggak ada tempat, besok gua udah bisa datang sini. Ini ada mobil ini, nggak bakal. Akhirnya saya putusin bahwa saya harus menginap di tempat itu, di dalam mobil. Karena kita udah tahu, besok gua mau motret di sini. Oh, ya udah. Lapar kan mas, kan gitu, lapar. Saya buka, ini ada tukang sekoteng. Saya beli dong, kan kayak gitu. Saya beli. Saya belum tahu nih bahwa tempat parkir saya itu sampingnya kuburan keramat. Banyak kuburan. Di sini rumah, itu masuk gang, tempat saya parkir mobil untuk besok saya nggak repot, itu kuburan. Kuburan umum gitu. Ada beberapa yang dikeramatkan, campur umum. Wah, suwe gua kan kayak gitu. Mau ini ya udahlah. Saya panggil tukang sekoteng. Bang, sekoteng. Sabaraha? Hiji kan gitu. Makan enak, udah selesai. Pada saat saya mau bayar, mohon maaf ya, itu saya ngeliat kakinya tuh kayak bebek di bawah itu, gitu. Jadi mana kalau kaki manusia kan 5 gitu. Iya. Itu kok 3, dua-duanya itu begini, kayak bebek gitu. Bayar, itu dia nggak mau natap muka saya.
Wah, udah. Wah mulai pengilekan gitu. Alah, udah tidur. Saya ingat banget Kijang Komando itu saya pakai B7050. Belakangnya saya lupa. Nah, gitu udah. Aku makan apaan nih tadi ya? Gitu. Wah ayo. Itu tuh ngerokok aja saking kita panik. Capek. Saya kunci. Ini saya senderin. Iya dong. Iya. Kan kita jeblakin tuh bangkunya. Itu si abang sekuteng lagi begini di bangku kedua kan gitu. Dalam mobil? Iya. Saya panik kan gitu. Lalu itu saya keluar, saya banting pintu. Nah itu saya sadar bahwa itu sebenarnya kuburan di situ. Karena saya kesandung. Maksudnya? Karena kita panik keluar dari mobil. Saya lari kan ke kanan. Oh. Itu saya ngomong, wah lah ini kuburan saya bilang. Itu saya baru sadar itu kuburan. Wow. Ya udah dah. Udah tanggung nih, udah jam 3. Setan pasti hilang lah kan gitu ya. Kayak gitu. Nah, bentar lagi ajaran subuh. Hujan, Mas. Udah saya nggak bisa kemana-mana. Itu bukan daerah saya. Udah pasrah lah, mau yang terjadi apa terjadilah kan kayak gitu ya. Sombongnya saya di situ. Terjadilah gitu. Ada salah satu pohon besar. Itu ada nyonya. Gitu. Lagi encang-encang angge. Kakinya gini. Gitu. Kuntil. Oh, oke. Kuntilanak nih. Ya. Lagi encang-encang angge gitu. Nggak bilang, ayo deh. Sekarang gue udah pasrah kan kayak gitu ya. Itu hilang. Saya lupa, Mas. Saya itu dapat di bangku belakang setelah si abang itu menampakkan diri saya kabur kan kayak gitu ya. Itu masih daun. Itu perasaan saya masih nyimpen deh kenang-kenangan itu. Liputan Desi Ratnasari gitu. Daun. Ada di ituan saya ada 3 lembar, tapi saya ambil 1 lembar. Itu masih saya tapi saya lupa naruhnya karena rumah lagi rubuh, berantakan semua, saya pindah ke satu tempat. Tapi saya masih ingat itu. Sampai terakhir saya pindah itu saya masih nyimpen daun itu gitu. Nah itu saya dapat daun, itu yang saya laminating. Liputan, kita nggak boleh masuk sama keluarga dari Desi Ratnasari karena memang itu dianggapnya private. Ya itu hak dong, kayak gitu kan. Aduh, udah capek, kurang tidur. Acara selesai, kita mau balik pulang, mobil mogok, nggak bisa jalan. Nah, ada-ada aja kan kayak gitu. Saya melimpir ke salah satu warung, punten teh kan gitu. Ini ada masalah, mogok ya mobilnya kata di situ ya gitu. Di sini Pak ngomong jangan sembarangan, kan gitu. Karena saya sumpah serapah. Kita udah dari jauh, dari Jakarta, mau ngeliput. Nggak boleh masuk pula. Saya sombral. Kan gitu, karena saya kan takut kamera saya kan kena hujan kan gitu. Itu saya sama teman dari Tabloid Bintang tuh sampai neduh-neduh di situ. Nggak boleh masuk. Mau kita di pelataran gitu ya. Itu sama entah asisten atau apa, saya nggak boleh masuk. Ya udahlah. Saya putusin untuk kembali itu mogok. Punten Bu, nih. Di bengkel di mana mogok ya kalau gitu mobilnya. Nah, Akang tadi barangkali ngomongnya kalau bahasa kita mah sombral lah kan gitu. Oh nyata, ampurannya. Udah tuh katanya cuci muka tuh di sumur belakang katanya. Siram aja mobilnya, baca Al-Fatihah dia bilang gitu. Dia jalan lagi tuh mobil. Ini yang aneh nih, sampai kantor saya dapat paket yang nganterin tuh office boy ya, nganterin office boy. Apaan nih dibungkus apa? Kantong kresek. Mau dibungkus rapi Mas. Tahu nggak ya yang saya dapat apa? Kendi yang suka ada di kepala makam tuh, kan suka ada tempat kendi-kendian tuh. Oh iya. Itu masih sini Mas. Kendi.
Iya, yang apa sih? Iya, yang Yang suka ada di orang, suka ditaruh di rumah makam tuh, di atas kepala itu. Buat apaan? Nggak tahu. Pengirimnya nggak tahu katanya. Tadi ada yang nganterin ibu-ibu katanya buat Pak Hendra. Ya kan di situ nama Hendra cuma saya kan kayak gitu. Oh ya udah buka. Ya anjay. Orang saya juga bingung. Nah, gitu. Jadi pas dari desiran saya pulang, saya taruh mobil, udah capek. Sekarang akhirnya kan pulang ke rumah kan kayak gitu kan. Udah. Sampai akhirnya saya besokan paginya datang, itu titipan dari mana? Tahu dari ibu-ibu kan gitu. Kalau dulu kan nggak seketat sekarang kan gitu, titipan-titipan kan gitu. Saya bongkar. Dan itu saya taruh di tempat sampah samping WC, toilet kantor. Udahlah, ya saya ngeri. Saya pulang, kan gitu. Saya pulang. Dan terjadi di kamar saya masih ada itu kendi. Anda langsung Pindah di rumah saya. Nah, saya coba konsultasi ke beberapa teman, disaranin dikubur, baru hilang katanya. Benar, dikubur hilang. Waktu berjalan, saya ketemu dengan calon istri saya, itu pun ketemu juga aneh. Sekarang beliau udah almarhumah ya mas. Saya lagi meliput Camelia Malik waktu mau menjadi ketua Persatuan Artis Film Indonesia. Ketemu sampai beliau, sampai akhirnya menikah, hingga 2 tahun kami menikah, istri saya hamil. Istri saya hamil, saya salah ngomong. Ini buat wanti-wanti ya, buat pelajaran buat teman-teman. Ketika istrinya hamil, lo mau percaya itu tahyul atau tidak. Saya berdoa, ya Allah, kalau bisa yang sakit jangan istri saya aja yang sakit. Makbul itu mas. beneran terjadi? Terjadi. 1, 2, 3 hari, saya masih tinggal di salah satu rumah keluarga. Itu ada ular datang. Wah, ada ular. Saya masih belum percaya, belum yakin itu ya. Itu saya hantam ular itu. Pecah. Kepalanya jadi badannya begini, gitu. Saya bakar. 3 hari kemudian ada yang nyepet. Nggak bisa napas. Dibawalah ke salah satu rumah sakit di sekitar situ yang terdekat. Saya nggak bisa sebutin namanya ya, di Jakarta Selatan, di Ciganjur itu. Dibawa ke sana. Di situ awal pertama saya, yang orang bilang itu mati suri. Apa itu mati suri? Jadi awalnya itu gelap. Pada saat kerja-kerja, itu gelap. Gelap. Padahal istri saya yang lagi sakit gitu, lagi hamil kan kayak gitu. Wah, udah gelap. Nah di situ, nih mah percaya apa enggak ya? Ini versi saya nih kan kayak gitu ya. Kan gitu, karena ada banyak penjelasan tentang itu nih. Saya yang mengalami pribadi. Itu awal gelap, napas nggak bisa mas. Kan gitu. Dokter saya, wah mati kan gitu. Ternyata enggak. Saya berada di satu alam kan kayak gitu. Itu kalau tahu nggak kalau sangkakala kalau mau maghrib tuh alamnya kayak gitu mas, kan kayak gitu. Saya duduk di situ, ada orang warawiri banyak, woi, kayak gitu. Nah itu ada seorang kakek tua bilang bahwa ngapain kamu di sini, hati-hati kalau bicara. Dan kamu jangan kemari lagi kalau tidak karena takdir Allah. Udah pulang. Gituin tuh. Dalam kondisi itu. Sadar-sadar saya tuh ada di ruangan apa ya? Kok apa sih yang suka kabel tuh ditempel-tempelin tuh? Saya nggak ngerti lah. Kan gitu. Dikasih alat bantu. Usia gelagapan kan kayak gitu kan. Wah, kok masih hidup? Kalau gitu. Istri saya udah nangis-nangis tuh. Aduh, Pak, gini. Saya ceritain ke istri saya, gini.
Terus gimana? Katanya mesti dirawat. Enggak, gue udah sehat, udah normal lagi, pulang. Bikin surat perjanjian paksa pulang kan kayak gitu kan tuh boleh kan tuh. Saya pulang. Selang waktu berapa bulan kemudian usia kehamilan istri saya tuh bertambah, kumat lagi mas. Kayak goyang nih mata, kok buram nih, kayaknya mau ini lagi kan gitu. Begitu lagi. Gelap gitu. Nah ini salah satu rumah sakit besar nih di Jakarta Selatan nih. Oke. Udah gelap gitu, udah sadar lagi. Nah kejadiannya cuma itu doang sih kalau yang di mati suri kedua itu masuk ke usia kehamilan kalau nggak salah 6 bulan kumat lagi. Itu di daerah di Cilandak yang ini di Cilandak. Jadi dibawain ambulan mas ke rumah. Jadi udah diantar ke ambulan karena memang udah dianggap udah kelar. Iya. Kalau istri saya ketawa-tawa kan gitu. Terus hidup lagi kata istri saya. Nah, supir-supir di depan rumah Mikrolet itu yang gotong itu, Mbak jangan bercanda Mbak. Enggak, ntar kayak hidup lagi katanya kan gitu. Itu udah diinin mas saya. Kain kapanin? Bukan, kain apa sih yang Jawa itu jarik ya? Oh iya. Kan gitu. Mbak jangan bercanda nih. Istri saya tuh tenang-tenang aja kan gitu. Minum obatnya kan gitu. Tuh pada saat itu ya konyolnya di situ. Saya bangun mas. Itu pada ngibrit mas semuanya. Orang itu mayat bangun mayat. Orang mobil ambulan itu masih ada di depan rumah kok. Ikut ngibrit juga? Ya iyalah. Ada kayak gitu. Pak itunya pak. Apa sih kalau yang buat dudukin orang sakit itu, nidurin orang sakit? Iya, kayak besinya itu ya? Iya. Orang dia ngambil ngeliatin saya kan kayak gitu. Serius kan kayak gitu. Nah, ya udah. Nah, 7 bulan sebelum masa, kalau itu kan 9 bulan ya kelahiran ya. Kalau di kita tuh 7 bulanan kan ada acara itu. Kejadian lagi mas. Jadi ini ada rumah sakit besar, di sini ada nggak bisa terima di sininya tuh, di daerah Fatmawati juga. Udah. Saya cuma padahal butuh oksigen. Nah, saya percaya mas, kalau doa dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah dimakamkan, itu benar mas. Nyampe mas. Maksudnya gimana nih? Doa lo gak nyampe, gak mungkin lah. Itu kan udah putus hubungan gini. Iya. Mereka semua pada menunggu mas. Kan gitu, menunggu doa-doa dari kita gitu. Jadi ada yang lagi duduk, lagi begini aja. Kan gitu. Saya lagi nunggu doa dari anak saya. Tuh mas, wah itu mukanya. Pemahamannya gini mas. Ini keyakinan saya pribadi sih ya. Kalau Mas Nari punya rumah dipakai buat ngaji, seneng dong. Iya. Kan gitu. Itu dalam kondisi Anda masih hidup ya kan gitu ya. Apalagi yang sudah tiada. Iya, oke. Maksudnya datang ke makam dia kan kayak gitu ya. Nah, kita kan gak nyembah kuburan, mengirimkan doa. Ya di rumah juga bisa sama aja. Iya. Saya mendoakan Mas Nardi dari rumah saya, atau saya datang ke rumah Mas Nardi, membaca Yasin di rumah Mas Nardi. Lebih senang mana? Yang datang ke rumah. Itu. Ini analogi saya ya kan gitu. Tidak menjadi satu keyakinan gitu. Saya nunggu haus dari doa dari yang masih ada. Segitu mas. Pembelajaran dari saya, kenapa saya sering ziarah ke makam seperti itu. Gitu. Tadi saya lupa pada saat saya jaga makam yang saya tadi jual tiker itu, itu believe it or not, 7 langkah orang setelah ditinggal itu saya mencium ada yang suka wangi makamnya, berasap, itu serius. Ada yang bunyi berdentuman, gitu, dan ada yang dikorek-korek anjing, kayak gitu. Okay. Dan itu pengalaman pribadi. Saya lupa tadi menjelaskan itu. Nah, di dalam 7 bulanan istri saya itu
Yang saya tangkap adalah bahwa banyak pembelajaran ketika saya mati suri. Kan kayak gitu ya. Di alam sana kan gitu. Nah baru tuh terakhir kali ada cahaya titik mas. Cahaya pelan ke titik besar. Itu masuk. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak mengalami hal serupa. Namun pas keluar dari rumah sakit, karena malam ini kita mau 7 bulanan. Iya. Itu waras mas. Itu badan enteng seenteng-entengnya, seger-segernya kan gitu. Nah, kejadian terjadi di sebelah saya ini ngomong, itu istri masih dalam keadaan 7 bulan itu. Pak itu ada yang mau ngomong katanya. Ya Bu, kasih tahu anak saya juga mau pulang kayak Pak Hendra, dibilang begitu kan, gitu. Oh, ngomong apa Pak dia? Udah gak ada sekarang gitu, kata istri saya kan kayak gitu ya. Oh, masih ada, nih udah gak ada mas. Ternyata diketahui orang yang tadi malam minta pamitan itu nanti katanya mau juga pulang sama Pak Hendra, wafat. Karena ada dokter nggak kata salah sip gitu atau gimana. Jangan Badung mas, biar kata sakit kan ngerokok mas. Ceritanya saya kabur-kaburan nih mau ngerokok. Itu di jajaran itu tuh yang lagi begini aja, matiin. Ciri-ciri khas mereka tuh pertama bau, kan kayak gitu. Kedua ngeflat tuh pasti datar gitu ya, nggak ada legokan gitu. Pasti dia akan seperti itu. Dan saya ngerokok di depan ruang jenazah, kan aman di situ. Banyak office boy yang pada ngerokok juga di situ, kan kayak gitu. Iya. Adalah pasukan-pasukan bandel kan kayak gitu kan. Di situ saya mulai bisa tanda petik melihat penampakan kan gitu. Penampakan yang alhamdulillah saya bisa on off. Sampai sekarang? Ya, tapi ada di tempat-tempat tertentu yang nggak bisa off. Makam para wali, terus tempat-tempat wingit, kan gitu. Hal-hal yang berbau dengan itu kadang-kadang nggak bisa. Pasti on. Walau, astagfirullahaladzim, nggak lihat ya. Kan gitu. Tapi ada, kan gitu. Bahkan bukan saya pernah ngelihat, ada kesaksian banyak orang, salah satu mekanik motor. Pak Edo tadi sama cewek nih, kan kayak gitu. Cakep banget. Wow, kan gue sendiri. Kayak gitu. Mereka ngeliat. Ini belakang ya? Iya. Kenalin dong, kan kayak gitu. Ya istri muda nih, kan kayak gitu. Wah, doi ngikut nih, kan kayak gitu. Gitu. Oke. Nih, Om. Berarti kan sampai sekarang nih, yang mempunyai, ya, anugerah. Iya, anugerah. Di atas rata-rata manusia normal lah. Iya. Nah, menurut Om, perbedaan itu seperti apa gitu? Apakah enak ataupun tidak enak? Bagaimana kita membawa? Kalau itu bisa diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ada 1 bulan yang lalu, saya sempat ngobrol sama teman saya, gitu, bahwa saya ingin ke Pelabuhan Ratu. Nah, gitu. Pulang dari sana, mau masuk, sekarang kan ada pintu tol tuh, yang baru kan, kan itu. Saya bilang sama temennya, berhenti dulu, gue bilang. Kenapa? Udah berhenti. Terus saya ke depan, ya Allah, selamatkan kami dari segala mara bahaya, musibah dan bencana apapun juga gitu. Tolong. Jalan lagi. Selang 2 menit itu tabrakan. Ada mobil sayuran tuh terbalik. Yang notabene itu ada di belakang kami waktu itu. 2 menit. Kalau ditanya enak atau enggak, alhamdulillah kayak gitu. Suara, berhenti dulu. Oke, nah kalau bukannya seperti itu kayak perasa Om? Atau firasat dan feeling? Suara. Berhenti dulu. Tapi bener terjelas? Iya. 1, 2, 3. 3 orang saksinya. Semobil itu. Dengar nggak? Gue ini nggak gitu? Iya. Udah berhenti. Oke. Orang nih, kata orang yang biasa aja tuh, ada kayak gitu. Dan teman saya yang bawa mobil, itu ada yang gini-giniin kok. Gitu. Enggak udah berhenti gue.
Itu. Oke. Dan saksi hidupnya itu masih ada sampai sekarang. Iya. Dari awal emang udah maksudnya dijejelin, dikasih tahu dengan hal-hal yang klinik hingga sampai besar pun. Udah akhirnya kita ke frame kan kayak gitu ya. Iya. Oh iya, waktu di Pelabuhan Ratu, saya tahu rumah makan yang pakai gituan atau nggak pakai gituan. Entah perewangan ya istilahnya ya. Iya. Gitu. Jangan di sini, di situ aja. Jangan di situ, di sini aja. Saya tahu. Dari bisikan tuh? Iya. Bukan karena dari aroma penciuman dan segala macam? Enggak, kan itu pantai. Mustahil loh, kan kayak gitu. Oke. Saya ngeyel. Lapar. Itu semua makanannya hambar, Mas. Bukan cuma saya, nggak ada rasanya. Kalau menu kan biasa sayur kangkung, ikan, udang bakar dan segala macam. Nggak mustahil dong, masa semuanya nggak ada rasanya. Masa cuma saya doang yang ngerasain kagak ada rasanya. Kok empat-empatnya ngerasain hambar, anyep. Dan itu ketika saya minta air putih di gelas, itu gelasnya jalan di meja gitu. Dan itu berempat saksi hidupnya. Dan itu 2025. Berapa bulan yang lalu gitu. Oke. Om Hendra, wah ini nggak disangka sih, maksudnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang seperti inilah ya. Saya bukan indigo ya, dengan catatan, saya bukan indigo, saya hanya dititipkan anugerah. Oke, nah, nggak maksudnya, aku juga nggak bilang Om Hendra ini. Ya nggak, kadang-kadang kan tahu sendiri netizen. Iya, dan itu kan mungkin pendapat dari warga netizen gitu ya, kan. Yang bukan mungkin, indigo, bukan indihome, bukan saya kayak gitu ya. Tapi Om Hendra bilang ini anugerah dari Allah. Yang Maha Kuasa ya. Oke, Om. Sebelum mengakhiri cerita dari Om Hendra pada malam kali ini nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang nonton kisah dari Om Hendra pada malam kali ini. Saya bukan orang hebat, saya makhluk yang paling biasa, karena yang paling hebat adalah Rasul saya Muhammad SAW. Beliau diberikan mukjizat, wali diberikan karomah. Kalau saya cuma barangkali saya hanya diberikan maunah, alat komunikasi untuk antara dunia real dan dunia abnormal. Kenapa disebut paranormal? Karena memang tidak normal. Banyak orang yang membantah itu, silahkan mau percaya atau tidak. Saya tidak memaksakan keyakinan bahwa Anda harus percaya dengan cerita yang dibawakan Mas Nadi dengan saya. Ini hanya berbagi pengalaman. Pesan saya satu, bahwa hati-hati dengan bicara, terutama ketika istri Anda hamil atau siapa hamil. Tidak ada istilah pamali atau segala macam, tapi ucapan yang terbaik. Dan jangan pernah mencoba-coba untuk menantang siapapun, entah itu Allah, entah itu keilmuan atau siapapun, karena itu akan berdampak buat Anda. Gitu Mas Nadi. Intinya berarti ya sopan dalam etika dan sopan dalam berbicara lah ya. Bawa asik aja, kan kayak gitu. Dan di setiap tempat pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Bukan berarti Mas Nadi harus takut. Iya benar. Bilang aja, lu jual, gue borong. Oke, siap. Kita ke Tanah Abang tapi nanti kan gitu. Siap. Oke, mungkin itu aja untuk cerita malam kali ini. Gua Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.